Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Jamaah Subuh yang Allah muliakan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur sehat, kita gunakan beribadah subuh. Mudah-mudahan salat yang barusan kita laksanakan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah banyak keberkahan pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin, kita buka dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ila hadzal muallif rahimahullah syailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyratu nafarin, 10 orang, 10 kelompok, tapi bagusnya 10 orang. Lan yaqbalallahu ta'ala, gak nerima Allah Subhanahu wa ta'ala salatahum, salat 10 orang tersebut. Pak, mari kita perhatikan ya. Allah enggak nerima. Kalau enggak nerima berarti salat kita sia-sia, Pak ya. Enggak guna, enggak ada guna. Padahal salat itu kan begini, Pak, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat, mengerjakan sholat sebenar-benar sholat itu di antara fadilahnya apa Pak? Mencegah daripada fahsya. Apa itu fahsya Pak? Kata-kata kotor. Seenak aja ngomong. Saya itu punya murid itu enak aja ngomong binatang, enak aja ngomong barang halus. Apa Pak barang halus Pak? Syekh. Ini ya Allah, saya coba merhatiin itu di rumahnya nggak ada yang sholat, dia sholatnya brak gitu. Apalagi kalau lagi halang sama sekali. Orang yang halangan itu yang kan nggak boleh apa-apa. Istri kita ini Pak, sholat, megang Al-Quran, baca Quran, sholawat kan masih boleh Pak ya, zikir kan masih boleh. Bok diganti, kenapa? Yang sholat aja kata-katanya begitu, apalagi ganggu. Kadang-kadang ada orang yang nyalain, percuma lu, tinggal kamu begitu hubungan kamu, itu rajin kau sholat. Nah,
rajin ke masjid sholat. Nah, hati-hati nih Bapak ya. Jadi ayo sama-sama ya, saya juga rajin ke masjid, ke mushola. Kita sholat kita itu semakin kita perbaikin di dalam kekhusyuannya. Nah, Pak, kita berbagi dalam kekhusyuannya. Kalau ilmu sholat kan tahu kan Pak ya? Ya secara kasar niat, takbir, fatihah, ruku, sujud, duduk di atas sujud, tahiyat, salam. Ya kan begitu doang Pak ya. Masalah bacaannya kan, nah itu kan pokok. Tapi kita perbaikin, ya terus sama juga sama. Kita perbaiki dalam artian kekhusyuannya itu Pak ya. Nah biar itu dah. Wal munkar. Ini Pak, apa munkar itu Pak? Bahasa keren distrik tuh ngancurin, punya apa-apa juga ya. Mari sama-sama apalagi lagi emosi Pak ya, insyaallah ya. 10 orang. 1 rajulun shalla wahidan munfaridon, seseorang sholat sendiri bi ghairi qiraatin, tidak baca bacaan. Iya jelas Pak ya, sholat nggak ada baca. Maksudnya Fatihah gitu Pak ya, Fatihah. Apalagi tahiyat, apalagi sholawat. Itu yang pokok. Kalau Allahu akbar kabira alhamdulillah itu kan sunnah Pak ya, boleh ditinggalin. Apalagi baca subhana rabbiyal azimi, itu juga sunnah Pak, gak dibaca gak apa-apa Pak. Ini dalam keadaan yang sangat-sangat. Masa iya Pak ya kita nggak baca itu, benar gak Pak ya? Baca nggak Fatihah. Kalau surah males ya udah cari baca yang pendek, Inna sama Kulhu. Dulu itu ada zaman Nabi ada sahabat ngaduin sahabat lain, Nabi si fulan itu, masya Allah, kalau sholatnya kulhu aja tuh Bapak, kulhu. Nabi bahasa saya Pak senyum, terus ditanya, fulan, katanya ente sholatnya bacanya kulhu. Iya, kenapa? Aku suka bacaan itu, kulhu aku suka. Pertama, yang kedua, surat kulhu itu kan surat apa namanya Bapak? Ikhlas. Tapi nggak nyebut surat ikhlas, nggak ada kata-kata ikhlas, ya kan nggak ada itu Bapak. Tuh, kayak ulanginya al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ya ada falaknya Pak ya. Qul a'udzu birabbin nas, ada nasnya. Tapi al-ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas. Tuh, jadi aku suka terus nggak ada kata. Yang kedua, itu aku kepingin itu kan mensifatin Allah. Kalau kan sifatnya Allah Pak ya, menjelaskan ini. Aku kepingin ya sifat-sifat Allah yang di dalam ikhlas itu kepingin masuk ke dalam diriku, sehingga Pak imanku kuat. Ya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Aku kepingin. Ini sedikit keluar gak apa-apa Pak ya, baru satu kalimat itu. Aku kepingin. Seringkali kadang diri kita ini menduakan Allah, gak percaya kepada Allah. Ya kan begitu Bapak. Berapa banyak kita ini, cuma saya itu pergi gak bawa uang. Berarti apa Pak? Gelisah. Bener kan Pak ya? Gak bawa uang. Terus kalau kecanduan HP, pergi kalau gak bawa HP. Bener gak Pak? Gelisah gak Bapak kita Pak? Bener gak Pak ya? Tuh, padahal kita seakan-akan percaya pada uang, percaya pada HP, gak percaya kepada Allah. Nah itu. Di antaranya Bapak ya, keyakinan kita kepada Allah kurang. Sehingga apa? Kekurangan itu, maka aku kepingin ngambil barokah surat Kulhu. Surat itu di antara jawabannya. Ya.
Ya zaman sahabat baca kulhu gimana sih Pak ya? Iya, kalau kita mah wajar. Ya, wajarnya apa? Kesibukan. Nah, itu Pak ya, bi ghairi qiraatin. Kita enggak Pak ya, insyaallah baca Pak ya. Allahu Akbar. Kalau di sini sudah waktunya tinggal 2 menit, ya jangan waladhdallin amin, Bapak langsung rukuk. Ya Pak ya. Kalau Bapak waladhdallin baca, kalau mau pendek ya baca apa Pak ya? Nah, atau ini tapi cepat. Baca alhaqumut takasur, ya udah keburu bunyi. Yang udah lama di sini gelisah. Nah, itu namanya jamaah yang tahu situasi. Bahkan kemarin masalah tahrimul masjid, menghormat masjid itu kalau sekiranya waktu tinggal setengah menit duduk baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu pahalanya hampir kalau sholat hampir. Itu panjang itu kalau diuraikan itu Pak. Kenapanya itu Bapak? Ulama sampai begitu itu ya Pak. Kalimat subhanallah alhamdulillah itu tasbih begitu Pak ya. 1, 2. Warajulun, seorang la yu'attiz zakatah, enggak ngeluarin zakat. Kalau sudah nyampein nisab, atau bisa dimaknakan yang sakit, enggak pernah zakat, enggak pernah sedekah. Keropak lewat ditabok. Kalau keropak ditabok kemana Pak? Lari kan Pak ya, buru-buru pindah ke sini ini. Jangan sampai Pak ya, kita nggak pernah sedekah. Ya, seminggu nggak apa-apa, sebulan. Maka ada yang mengatakan keluarkan zakat walaupun seumur sekali. Ya, seumur sekali. Kenapa? Karena itu di antara tuntunan Rasulullah. Kalau kamu nggak melaksanakan berarti apa? Nggak melaksanakan tuntunan Rasulullah. Nah, ini persalahannya Pak. Nanti kita dituntut di akhirat. Si fulan jamaah Muslim Imran, kenapa kamu nggak melaksanakan zakat walaupun sama sekali? Gak bisa jawab. Itu di dalam al-yauma nahtimu ala afwahim. Mulut gak bisa ngomong. Di dunia pintar gini. Wa tukallimuna aydihim. Ngomong tangan kita itu Pak. Ayo Pak ya. Jadi saya ngajak diri saya baik ke musola di masjid Pak atau di rumah punya kaleng. Tulis kaleng zakat sedekah, kaleng fakir miskin. Punya 2.000 masukin. Itu tadi Pak. Kita ini apa? Ditanyakan kenapa? Supaya sholat kita terima, yuk ya Pak ya, ayo kita zakat, yuk kita sedekah. Sampai sekarang gak mungkin barangkali gak cerita yang diumumkan di hari Jumat yang sedekah siapa Pak? Itu melulu Pak, iya Pak ya. Apalagi yang bulan Ramadan Pak ya. Ya bulan puasa. Si fulan, ya Allah Jumat kemarin sedekah. Jumat lagi dia lagi. Jumat ini lagi. Menandakan apa-apa. Mengeluarkan zakat tidak habis. Tapi apa-apa Allah bakalan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa apa yang kamu infakkan dialah Allah yang bakal ini bakal Pak, bukan lewat, bakal berarti akan Bapak akan ganti. Wallahu khairur raziqin, dan dialah Allah yang zat yang maha pemberi pengasih, ialah rezeki kepada manusia. 2.
Warajulun, nah ini warajulun ya ummu qauman, seseorang mengimamin kaum atau jamaah, wahum lahu karihun, nggak suka diimamin sama dia. Ini Pak, ya Pak, nggak disukain, nggak tahu seperti apa, kok nggak suka. Mungkin bacaannya, mungkin terlalu panjang. Kalau baca surat duha itu nggak panjang Pak ya. Kalau baca surat Safi'i panjang nggak Pak ya? Kenapa nggak panjang? Karena kita hafal. Coba kamu baca amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim. Itu berapa ayat dibaca semuanya? Nggak dibaca hanya 5, 10. Itu sianya, salat dianya nggak diterima Bapak. Imamnya tetap diterima, makmumnya diterima. Nerima. Ya Bapak hati-hati. Makanya dulu ada santri diuji oleh sang kiai. Biasa kalau di pesantren itu katanya gudikan. Kenapa gudikan? Ya iyalah makan ikan asin melulu. Ya, ikan asin kan dicontohin apa ya kan, berawal dari gatal-gatal ke Pak ya. Sang kiai, terus ada santri lain nggak biasa, dihina-hina. Santri yang gudikan itu disayangi sang kiai, nggak tahu faktor apa. Suatu saat dites, ya sang yang gudikan itu tes dulu jadi imam. Apa Pak bacanya? Hanya baca inna a'taina sama ulhu. Yang satu bacanya panjang. Bukannya dipilih, wah saya panjang biar nanti saya diberi oleh sang yang begini ini. Justru dia omongin, ente kalau baca panjang-panjang, saya yakin makmumnya bakalan senang. Pasti sholatnya gejluk. Bener gak Pak ya? Kalau silat kepanjangan bener gak Pak ya? Kaki ini gak kuat, bener gak Pak ya? Gejluk gitu loh. Yakin itu. Bahkan menurut Gus Bahauddin itu yang terkenal itu, Nabi negur imam ketika mengimamin bacanya panjang. Ditegur baca, tapi Nabi nggak pernah negur ketika seseorang menjadi imam bacanya pendek. Gak ditegur. Kenapa? Ya itu karena jamaah itu macam-macam. Akhirnya ulama dulu itu makanya kalau tarawih nggak berani panjang-panjang suratnya. Benar kan Pak ya? Nggak panjang-panjang Alha sama kulu seneng. Coba 20 rakaat di Madinah, Makkah. Lain kalau di Mekah, di Madinah mereka itu jamaah memang jamaah umroh. Yang sono apa tujuannya? Ibadah doang, kayak Pak ya. Udah nggak mikirin. Setelah sholat pulang ke hotel, makan, istirahat, datang lagi, makan lagi, habis makan jalan lagi. Kalau di sini, Pak ya, ayo. Makanya untuk mengataskan supaya itulah kita nggak dibenci, ya udahlah ambil yang pendek, pasti senang. Ya Pak ya, pakai senang gitu. Ya. 3 ya, pertama tadi nggak baca Quran, nggak ngeluarin zakat ketika tadi bapak menjadi imam yang tidak suka. Kemudian warajulun mamlukun abikun, yang ini nggak ada ini, seseorang yang budak, itu enggak diterima keimamannya. Kalau menjadi imam enggak diterima sholatnya. Kemudian berikut warajulun syaribul khamri mudminun, seseorang yang minum minuman mabuk, itu juga enggak diterima. Kemudian wamra'atun batat wa zawjuha sakhidun, seorang perempuan enggak terima sholatnya
Iya, apa? Dipanggil suami ya, untuk melakukan sesuatu, istrinya nggak mau. Ya, makanya kita ini mungkin juga gara-gara kita kali Pak ya. Gara-gara kita uang belanja kurang, kita malas, banyak tuntutan, ya Pak ya. Kalau diri untuk pokoknya ya. Umumnya istri itu kalau dikasih belanja lebih atau kurang terus Pak? Kurang terus apa ya? Mau dikasih berapapun kurang aja. Ya seminggu nih 5 juta umpamanya begitu itu. Ya, untuk sebulan apa kurang, nggak tahu loh duitnya dibuat apa begitu. Iya Pak ya. Kalau nggak turutin ya ngambek. Benar itu kata Anwar, kalau istri itu, makanya saya kadang-kadang kalau istri banyak ngomong, kita ngomong sedikit, jawabannya panjang. Ya Pak ya. Bahkan kata siapa nih itu, dak selatif istri itu pintar cerita. Kalau lagi marah, peristiwa lalu tuh diceritain lagi. 5 tahun ya masih dibuat untuk dalil. Itu kan. Kemudian wa mra'atun qurratun tusalli bi khadid. Seorang perempuan kalau salat enggak pakai enggak pakai pakaian, itu saya sudah jelas. Terakhir wal imamu jairun, pemimpin yang zalim. Nauzubillah baik. Wallahu alam mendolimin orang yang mencari keadilan, mendolomin masyarakat, itu sholatnya enggak diterima. Itulah pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Beberapa hal sholatnya yang saya sampaikan tadi adalah real. Oleh karena itu ayo kita menghadiri bacaan kita perbaikin, sholat kita perbaikin, kemudian ayo sama-sama mengharap mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan efek untuk diri kita dan sekitarnya. Efek yang baik dengan sholat, perilaku kita baik, kemudian dengan lingkungan kita menjadi orang yang baik. Kalau kita ini disaksikan oleh itu baik, itu saksi Bapak. Kalau diri orang orang soleh. Bahkan ada yang mengatakan kalau sering orang mengatakan soleh ketika sholat jenazah, gak usah nanya jamaah apakah mayat ini orang soleh, gak usah lagi. Kenapa? Karena sudah banyak orang menyaksikan kalau itu. Kenapa kok ditanyakan? Itulah ragu. Saya kira pagi hari ini, mohon maaf terlalu panjang. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.